Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kasus dalam penelitian yang menggunakan analisis faktor, baik analisis faktor eksploratory atau EFA maupun analisis faktor konfirmatori atau CFA. Sebagian literatur menjelaskan bahwa EFA seringkali dipakai untuk mengkonfirmasi EFA seringkali dipakai untuk mengeksplorasi struktur yang didapatkan dari indikator yang bottom up. Misalnya kita menemukan berbagai macam indikator-indikator yang ada di dalam populasi atau sampel, bisa didapatkan dari proses FGD, bisa didapatkan dari proses observasi, atau bisa juga didapatkan dari proses-proses yang lain, misalkan skrip-skrip di dalam budaya tertentu yang menunjukkan adanya perilaku mengenai sesuatu hal, misalkan well-being, kebahagiaan dan sebagainya. Jadi dari berbagai macam skrip. Kemudian kita melakukan indeksasi atau mengkompilasi item-item, indikator-indikator yang didapatkan dari hal-hal tersebut, kemudian dilakukan analisis faktor dengan menggunakan EFA. Ini adalah pola dasar ketika kita biasanya menggunakan EFA. Karena apa? Karena kita tidak memiliki landasan teori dari berapa faktor yang didapatkan. Memang di sini ada tiga indikator, namun indikator ini tidak berdasarkan kontennya, ini hanya berdasarkan dari sumbernya. Bisa jadi nanti ketika dianalisis akan menghasilkan 4 atau 5 atau 6 faktor yang didapatkan dari indikator-indikator ini. Singkat kata, EFA biasanya dipakai untuk melakukan analisis ketika kita tidak memiliki asumsi mengenai jumlah faktor atau struktur apa yang membentuk dari instrumen yang kita pakai. Sementara itu CFA berkebalikan dengan EFA. CFA biasanya dikembangkan atau dilakukan berdasarkan teori. Jadi ada suatu teori yang mengatakan misalkan konstruk A itu terdiri dari 5 dimensi, atau misalkan konstruk B misalkan mengatakan 4 dimensi. Sehingga kita sebelum melakukan analisis sudah memiliki dasar untuk memetakan misalkan ini adalah indikator-indikator yang ada untuk dipisah menjadi 3 faktor misalkan. Kita memiliki dasar. Sehingga dari sini kita dapatkan perbedaan yang mendasar antara EFA dan CFA. EFA untuk mengeksplorasi sesuatu indikator tanpa adanya asumsi mengenai strukturnya, sementara CFA kita melakukannya dengan dasar adanya asumsi mengenai struktur dari konstruk yang kita kaji. Namun demikian, secara praktis keduanya ini bisa dilakukan dengan tujuan yang sama. Berikut ini adalah contoh kasus-kasus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sudah dipublikasi. Kasus yang pertama, EFA kemudian melakukan CFA. Ini dilakukan oleh Hills ketika dia melakukan analisis terhadap struktur faktor dari Cooper-Smith. Di sini dia melakukan CFA sekaligus EFA. Diawali dari EFA kemudian dilanjutkan dengan CFA. Dia melakukan CFA karena studi-studi yang dilakukan sebelumnya tidak konklusif mengenai struktur faktor dari Cooper-Smith. Apalagi kemudian dia menggunakan bahasa translasi, yaitu bahasa Wales yang diadaptasi dari bahasa Inggris. Kemudian dia berasumsi bahwa bisa jadi dengan adanya perubahan bahasa itu, pemindahan bahasa, bisa jadi strukturnya akan berbeda. Makanya dia melakukan CFA. Kemudian CFA yang sudah terbentuk, dia uji apakah nantinya struktur yang didapatkan dari EFA ini merepresentasikan data dengan baik, sehingga dia melakukan CFA.
Dari sini kita belajar bahwa meskipun pada alat ukur yang sudah jadi dan strukturnya sudah ditetapkan oleh peneliti atau pengembang alat ukur, kita juga bisa melakukan EFA ketika misalnya kita memiliki asumsi-asumsi tertentu. Misalnya asumsi bahwa adanya budaya tertentu akan mengubah struktur yang original menjadi struktur yang lain dan sebagainya. Sehingga pembagian dua hal yang ada di sini kemudian bisa menjadi saling dikombinasikan. Berikut ini hasil dari oblique factor analysis untuk translasi dari Cooper-Smith self-esteem inventory. Didapatkan 3 faktor, faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Kemudian si peneliti melakukan CFA terhadap struktur ini dan menghasilkan model yang fit. Kemudian contoh yang lain sama, melakukan exploratory factor analysis dilanjutkan dengan confirmatory factor analysis. Ini dilakukan oleh Moore untuk menguji validitas struktural dari threat index atau TI. Dia menggunakan Lisrel untuk melakukan confirmatory factor analysis. Ini adalah hasil dari Lisrel dengan menggunakan exploratory factor analysis. Didapatkan 3 faktor spesifik dan 1 faktor global. Faktor global ini dia dapatkan dari semua butir ini mengukur satu hal. Namun setiap butir memiliki kespesifikan untuk mengukur hal tertentu. Misalkan faktor yang ada di sini mengukur threat to the well-being, kemudian di sini uncertainty, kemudian di sini fatalism. Ini adalah hasil dari exploratory factor analysis. Sebelumnya threat index tidak dilaporkan secara spesifik strukturnya seperti apa, sehingga si peneliti melakukan EFA. Kemudian peneliti melakukan CFA seperti yang di judul dari publikasinya, untuk melihat apakah struktur yang terbentuk ini memiliki ketepatan model dengan data. Contoh yang lain sama, melakukan EFA kemudian CFA dilakukan oleh si Aluja. Aluja ini melakukan exploratory sekaligus konfirmatori terhadap 16VF versi 5. Di sini didapatkan dia dari hasil exploratory factor analysisnya, dia hendak mengkaji tidak hanya satu struktur saja, namun 3 struktur, 3 faktor, 4 faktor, 5 faktor, dan 6 faktor. Jadi ada 4 struktur yang dikaji. Kadang-kadang pemilihan struktur yang tepat dari hasil exploratory factor analysis tidak hanya berdasarkan dari pertimbangan secara statistik, misalkan pertimbangan dari nilai eigenvalue di bawah 1. Namun ada juga pertimbangan-pertimbangan secara teoritis, ini yang didemonstrasikan oleh penulis. Di sini dia melihat 3, 4, 5 dikaji secara teoritik, manakah manakah struktur yang sesuai dengan atau struktur yang bisa diinterpretasikan secara tepat berdasarkan dari indikator-indikator yang ada. Misalkan ketika menafsirkan 3 struktur, warm, kemudian liveness, kemudian sensitivity, kemudian ada self reliance, ini membentuk satu faktor. Kemudian jika di 6, apakah keempat ini masih satu faktor, dan manakah yang tepat menempatkan warm dan liveness dalam satu faktor, ataukah warm dan liveness ini dari faktor yang berbeda. Misalkan di sini warm masuk ke faktor yang kedua, kemudian di sini liveness masuk faktor yang pertama, sehingga ada pemaknaan yang berbeda. Jika ini adalah kehangatan terhadap sosial, namun ini adalah keaktifan di dalam dunia sosial. Kemudian dari proses selanjutnya peneliti melakukan pengujian dari 4
4 struktur tersebut, 3 faktor, 4 faktor, 5 faktor, dan 6 faktor. Kemudian disimpulkan mana yang memiliki faktor yang tepat. Contoh yang kedua, melakukan EFA dari berbagai macam instrumen. Pengembangan satu instrumen tidak hanya menggunakan template berdasarkan satu teori kemudian menjadi satu instrumen. Pengembangan satu instrumen bisa jadi juga dikembangkan dari mengkombinasikan berbagai macam instrumen yang ada, kemudian dilakukan dengan analisis faktor, akan dihasilkan instrumen dengan struktur yang baru. Ini yang dilakukan oleh Houston. Houston melakukan analisis terhadap beberapa alat ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alat ukur yang mengukur mengenai competitiveness. Kemudian dia melakukan analisis faktor. Di sini dia menjabarkan hasil dari masing-masing struktur, 1 faktor, 2 faktor, dan 3 faktor. Kita lihat ketika 1 faktor semua butir rata-rata mengukur satu dimensi, namun ketika diekspand menjadi 2 faktor, kemudian ada beberapa alat ukur yang awalnya tidak kelihatan strukturnya atau loadingnya, kemudian menjadi kelihatan loadingnya, seperti CL ini yang awalnya tidak kelihatan namun sekarang menjadi kelihatan keunikannya. Contoh ini menunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan satu alat ukur dengan mengkombinasikan beberapa instrumen. Kemudian contoh yang lain, CFA hanya untuk instrumen saja. Ini dilakukan oleh Allen yang melakukan confirmatory analysis terhadap eating disorder. Jadi dia langsung menggunakan instrumen, teori dari instrumen tersebut, kemudian dilakukan CFA. Kemudian hasilnya seperti ini, tidak hanya satu faktor, namun tidak hanya satu model, namun ada beberapa model, 4 factor model, 3 factor model, 2 factor model, dan sebagainya. Ini sesuai dengan beberapa rekomendasi dari beberapa literatur yang mengatakan model yang bagus itu adalah model yang tidak hanya menang berdasarkan baseline atau null model, namun model yang bagus adalah bisa mengatakan model-model yang lain atau model-model alternatif. Ini diterjemahkan oleh peneliti, jadi dia mencari model yang bagus di antara model-model yang ada. Tentunya mengembangkan 4 factor model, 3 factor model di sini harus berdasarkan teori dan tidak hanya berdasarkan utak-utikan saja. Dari berbagai macam dasar atau berbagai macam perspektif yang berbeda-beda, tentunya didapatkan beberapa jenis model. Model pertama, model kedua, model ketiga, dan model keempat tentunya didapatkan dari teori yang berbeda-beda. Kemudian dilakukan analisis untuk mencari model yang paling tepat. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah meninjau instrumen dari teori yang lain. Ini diperagakan oleh Benson dan Hulak yang melakukan analisis terhadap WISC dengan menggunakan teori CHC. Di sini si peneliti mengembangkan beberapa model. Ini adalah dijelaskan oleh peneliti, ini adalah initial measurement model. Jadi ini model ini didapatkan meskipun a teori atau tidak didapatkan dari teori tertentu. Ini struktur yang dipakai oleh WISC untuk melaporkan skor. Ada PR, ada WM, ada verbal, kemudian ada processing speed. Ini tidak berdasarkan teori namun berdasarkan dari struktur yang dipakai oleh WISC. Ada 4 dimensi. Kemudian peneliti mencoba mencari struktur lain, yaitu struktur yang berdasarkan dari teori CHC untuk dibandingkan dengan struktur dari
WESC yang struktur secara praktis ini ya, bukan struktur yang bersifat teoritis. Kemudian juga peneliti mengembangkan ini didapatkan dari teori CHC, di mana ada G factor, ada broad, kemudian ada narrow ability. Kemudian hasilnya dibandingkan dari berbagai macam model yang ada ini, tidak hanya CHC, tentunya ada model-model yang lain, kemudian dibandingkan dan dipakai beberapa koefisien seperti koefisien Chi-square, BIC, dan delta BIC, IIC, dan sebagainya. Kita lihat di sini tidak muncul teori indeks-indeks seperti TLI, GFI, dan sebagainya. Karena apa? Karena antar satu model dengan model yang lain itu tidak nest atau tidak satu template. Misalkan di sini ini model antara model ini dan model ini tidak satu template, sehingga dibutuhkan indeks-indeks yang bisa mengakomodasi hal tersebut. Salah satunya adalah BIC, IC, CFI, dan RMC. Indeks-indeks yang tidak bisa dipakai untuk model-model yang tidak nested itu tidak dipakai di sini. Sehingga kita dengan adanya model yang nested, kita mencari yang paling bagus, misalkan IC yang paling bagus, dan CFI yang paling tinggi, dan RMC yang paling rendah. Demikian contoh beberapa kasus dari analisis faktor, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.